Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-'alama rafa'a as-sifat al-kamaliyah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa bil mathil al-hukmiyyah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي خصه بجميع كمالات العبودية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه جلاله الأعلى جل وعلا وعينه من جماله الأسنان وصلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه وتابعه والسابقين على نهجه تنالوا خيرا وافرا. أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, berjalan rahmat Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan rahmatnya, dengan hidayahnya. Allah kumpulkan kita di majelis ilmu ini. Dan lain adalah sebagai untuk ketakwaan kita kepada Allah, dan kita niatkan semata-mata mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya insyaallah Allah akan mudahkan segala urusan kita, memudahkan kita untuk bisa memahami pelajaran Al-Quran, khususnya bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Nabi SAW bersabda, kun aliman atau muta'alliman atau musmi'an atau muhibban wala takun khamisan. Fatuhnika. Kata Nabi SAW, jadilah kamu orang yang berilmu, atau orang yang mempelajari ilmu, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, atau orang yang cinta akan ilmu, tapi janganlah kamu menjadi orang yang keempat. Ketika seorang menjadi orang yang keempat, orang yang kelima, maaf, wala takum khamsan. Nabi menyuruh kita satu untuk jadi orang yang berilmu. Kalau tidak bisa untuk jadi orang yang berilmu, yang kedua orang yang mempelajari ilmu, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, duduk hadir di majelis ilmu ini mau mendengarkan apa yang disampaikan. Kalau mengikuti kayaknya susah. Mau deh, sini orang yang belajar minimal mendengarkan. Kemudian yang keempat adalah orang yang cinta akan ilmu. Kata Nabi, jangan kamu menjadi orang yang kelima. Orang yang kelima adalah orang yang tidak berilmu, orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau mendengarkan, dan orang yang tidak cinta akan ilmu. Jika orang sudah menjadi orang yang jenis orang yang kelima, Nabi orang tersebut akan binasa. Allah, kita termasuk bagian dari keempat itu, orang yang berilmu, orang yang belajar, orang yang mendengarkan, dan orang yang cinta akan ilmu. Kita masuk ayat ke 115. Kita baca ta'awud dan salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi, dan bagi Allah, dan milik Allah. Al-masyriqu, apa masyriq?
timur, ya, wal maghrib dan barat. Milik Allah lah timur dan barat. Ya. Wa aynama, maka aynama di mana saja, walu kalian ya memalingkan atau menghadap, ya, di mana saja kita memalingkan wajah kita atau kita hadapkan wajah kita, fasamma wajhullah, maka ya di sanalah wajah Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Ya. Ayat ini mengisahkan tentang perpindahan arah kiblat. Dulu kiblat kita menghadap kemana, Bapak Ibu? Ya, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Berapa lama? 8 tahun. Berapa lama, Bu? Lupa. Allah alam. Nggak tahu, jawab Allahu alam. Ya, kurang lebih selama 17 bulan atau 1 tahun setengah, ya. Jadi itu menghadap Baitul Maqdis. Sekalipun dulu ketika Nabi sebelum hijrah berada di Makkah, ya, Nabi sholat itu tetap menghadap Baitul Maqdis. Sampai Nabi ketika hijrah ke Madinah, di kurang lebih selama 17 bulan, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada saat itu senang, ya. Ini Muhammad, nabinya orang Arab, ya, bangsa Arab, tapi sholatnya menghadap ke arah kiblat kami. Nah, itu ya. Jadi Baitul Maqdis ya dulu memang ya kiblatnya orang-orang Yahudi. Maka ya, tetapi hatinya Nabi itu lebih senang untuk menghadap ya Baitul Atiq. Ya, Baitul Atiq itu Ka'bah, ya, Makkah, di Makkah, ya. Tapi syariatnya dulu belum ada perintah, ya. Selama itu perintah, bukan main senang tidak senang, ya. Makanya nanti di juz 2 ada, ya, apa namanya, kelanjutan ayatnya, ya. Apa namanya, nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di sayaqulu sufa minan nas ma wala aqibatu qulillahil masyriq wal maghrib, ya, yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim, ya. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kami sering melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit, ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi hatinya Nabi tetap, ya, lebih suka kiblat itu menghadap Masjidil Haram, gitu, ya. Tapi karena ini adalah perintah Allah, Nabi harus mematuhinya, ya. Jadi dulu perintah apa namanya, arah kiblat itu dulu masih menghadap Masjidil Aqsa, kurang lebih selama 17 bulan, ya. Fa inama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu memalingkan wajahmu, ya, menghadapkan wajahmu, fasamma wajhullah, di sanalah wajah Allah. Kenapa disebutkan wajah? Karena wajah adalah a'dha'ul asyraf, anggota tubuh yang paling mulia, ya. Jadi kalau orang berbuat sesuatu, ya, berbuat keburukan, ya, orang tuanya pasti bilang kalau anaknya nanti misalkan mencuri, ya, maling, mau di mana, mau disimpan di mana wajah bapakmu ini, gitu, ya. Padahal wajahnya nggak kemana-mana, kan, pada depan. Mau ditaruh di mana mukaku ini, gitu, ya. Nah, karena wajah itu adalah anggota tubuh yang paling mulia, ya. Fasamma wajhullah, di sanalah, ya, wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Jadi kurang lebih 17 bulan, ya. Waqalu, dan mereka berkata, ittakhadallahu, Allah mengambil, ya, atau Allah mempunyai waladan, seorang.
Oh, ini bahas siapa? Lagi bahas siapa ini? Ya, Nasrani berarti ya. Mereka berkata, orang-orang Nasrani berkata, Allah mengambil seorang anak. Allah mempunyai anak. Ya. Kemudian subhanahu, maha suci dia, ya, maha suci Allah. Ballahu, bahkan ya lahu, ya, baginya atau miliknya lah, ya, ma, apa yang fis samawat, di dalam langit-langit, wal ardi, dan di bumi. Kullun, semuanya, lahu, baginya atau kepadanya, qanitun, orang-orang yang tunduk. Semua tunduk kepada Allah. Orang-orang Nasrani berkata Allah mempunyai anak. Ya, nah ini harus kita pahami semuanya, Bapak Ibu, ya, bahwa di mata manusia, ya, itu tidak ada yang selamanya baik. Ya, paham nggak? Allah saja, ya, yang Maha Rahman, Maha Rahim, ya, dikatakan punya anak. Ya, kalau punya anak itu kan tadi nikah, ya, punya anak. Maka ini sifatnya manusia. Padahal sifat Allah itu terbebas dari sifat manusia. Ya, Allah itu ya Maha Kuasa, ya, berkehendak atas segala sesuatu. Orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, walaupun dalam artian mereka, ya, bukan anak biologis misalkan, ya. Tapi artinya apa? Bahwa di mata manusia itu tidak ada yang baik selamanya. Ya, jadi kalau kita cari apa namanya kesenangan, apa yang disenangi manusia, nggak ada selesainya, Bu. Misalkan kita berbuat baik, tapi karena mengharapkan dipuji oleh manusia, itu mesti ada celahnya, ya, mesti ada celahnya. Ya, jadi kalau nyumbang misalkan ke masjid atau ke musola, ya, karena kita harapannya dipuji manusia, itu mesti ada yang dicela. Ya, misalkan, ya, cuma nyumbangnya cuma segini, nah, ya, orang kaya nyumbangnya segini, ya. Itu macam-macam, ya. Kita ini tidak akan luput daripada, ya, apa namanya, pembicaraan manusia, omongan manusia, ya. Siapa yang bisa, apa namanya, Nabi Muhammad saja yang begitu sempurna akhlaknya, ya, itu tidak bisa lepas dari celaan, ya. Bahkan Allah saja, gitu kan, Allah saja, Tuhan itu dikatakan punya anak, itu kan aib, ya, apa suatu, apa namanya, kecacatan untuk Allah. Padahal Allah itu mustahil, ya, mempunyai sifat seperti sifatnya manusia, ya. Kita ini coba berbuat apapun itu selalu ada yang dicela, betul nggak? Ya, jadi selalu ada yang tidak baik lah di mata manusia. Ya. Mereka katakan Allah mempunyai anak, kemudian diikuti, diiringi dengan subhanahu, maha suci Allah. Apa namanya, tasbih, kalimat tasbih, ya, itu dari kata sabiha yasbahu, ya. Tahu apa artinya sabiha yasbahu? Sibahah itu apa artinya? Berenang, ya. Seperti orang berenang, ya. Jadi kalau ada orang berenang di laut, dari mulai di pantai, ya, ketika dia jago berenang, semakin jauh, maka semakin tidak terlihat orang tersebut. Nah, itulah, ya, Allah itu jauh sekali dari sifat tercela, ya, sehingga kita katakan subhanallah, subhanahu, maha suci Allah. Allah itu jauh sekali, sangat jauh dari sifat tercela, ya. Makanya kalimat tasbih itu, ya, itu bahasa Arabnya subhan, ya, subhanallah, subhanalladzi asra bi 'abdihi, subhanahu, ya. Dan ini makanya, ya, apa namanya, tasbih, ya, sebagai bentuk, ya, apa namanya, penyucian zatnya Allah. Ketika dikatakan Allah punya anak, maka kita katakan subhanallah.
Apa maksudnya, Bu? Sesuatu yang mustahil. Ya. Maka ketika kita mau melihat sesuatu yang mustahil, ya, yang kayaknya nggak mungkin, nah, kita katakan subhanallah, ya. Jadi di luar nalar, ya, kita katakan subhanallah, ya. Allah punya anak, subhanallah. Allah ngantuk, subhanallah, ya. Allah tidur, kita katakan subhanallah, ya. Jadi Allah itu sangat jauh dari sifat-sifat yang sama seperti sifatnya manusia, tidak mungkin atau mustahil, ya. Nah, makanya bedakan ketika kita melihat sesuatu takjub, ya, kita katakan masya Allah, kan subhanallah. Subhanallah itu sesuatu, melihat sesuatu yang mustahil, ya, yang mustahil, ya. Nah, tidak mungkin, ya. Kita katakan subhanallah, ya. Kita lihat sesuatu yang indah, ya. Kadang kebalik, ya. Misalkan apa namanya, lihat apa namanya, pemandangan, ya. Tapaucit lihat janda bahenol, subhanallah. Kenapa? Kenapa tuh? Ya, sesuatu yang kita takjub kepada sesuatu, gitu ya. Makanya li takjub. Ya, betapa luar biasanya, gitu ya. Apa saja yang Allah kehendaki. Masya Allah. Ya. Jadi bukan subhanallah. Subhanallah itu ya mustahil, ya, betul, ya. Lihat sesuatu yang nggak mungkin, ya, kita katakan subhanallah. Maha suci Allah, ya. Seperti dikatakan Allah itu punya anak. Mungkin nggak? Tidak mungkin, mustahil. Ya, maka di sini ayatnya subhanahu, subhanallah. Ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya, ya sama lah, ya. Allahu Akbar, ya. Allah Maha Besar, ya. Masya Allah, Allahu Akbar, ya. Apa, ya. Kalau subhanallah sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Ya, karena ya semuanya lah yang apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, ya. Milik Allah lah semua yang di langit dan semua yang di bumi, dan semua ya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ya. Badi' pencipta, ya. Lalu apa bedanya dengan khaliq? Hah? Apa? Badi' dengan khaliq itu apa bedanya? Khaliq kan pencipta, khalaqa, bada'a sama menciptakan juga, bada'a yabda'u. Ya. Khalaqa yakhluqu. Khaliq dengan badi' kan ismu Allah juga, al-badi'. Badi'us samawat, ya, pencipta langit dan bumi. Kita lanjutkan dulu. Wa idza qada, dan ketika qada dia memutuskan amran, perkara, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah yaqulu, dia berkata lahu kepadanya, itu amr kepada perkara tersebut, apa yang Allah katakan, kun, jadilah, fayakunu, maka jadilah ia, ya. Badi' itu jadi ada dua, ya. Ada khalaqa, itu menciptakan dari sesuatu yang sudah ada, ya. Jadi khalaqa itu menciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Allah menciptakan manusia itu materialnya dari yang sudah ada. Apa? Tanah. Nah, itu, ya. Jadi di situ ada menciptakan khalaqa, ada bada'a. Lalu badi' ini, ya, pencipta ini berarti sesuatu yang baru, ya. Pencipta langit dan bumi, pencipta
ya menciptakan dari sesuatu yang belum ada. Allah menciptakan langit, materialnya ya belum ada. Begitupun bumi, ya. Makanya disebut dengan badi'ah, ya. Atau kita sering mendengar kata bid'ah. Bid'ah itu perkara muhdats, perkara menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah dicontohkan oleh Rasul. Misalkan dulu Rasul sholatnya 4 rakaat zuhur, ya. Nah, dia biar masuk surga sholat zuhurnya 5 rakaat deh. Mumpung semangat, ya, semangat sholat, ya sholatnya tambah 1 rakaat, 4 rakaat jadi 5, ya, atau 5 waktu ditambahin misalkan, ya, supaya masuk surga. Sholatnya 5 jadi 6 waktu, gitu ya. Itu menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah dicontohkan oleh Rasul. Karena ada kata bid'ah, ya, perkara muhdats, ya. Bid'ah khususnya dalam perkara yang usul pokok, ya, bukan bid'ah dalam makna yang sempit, ya. Waqala, dan berkata, alladzina la ya'lamun, orang-orang yang mereka tidak tahu, orang bodoh. Orang tidak tahu berarti itu orang bodoh, ya. Orang bodoh itu berkata apa? Laula di sini bukan jikalau. Mengapa? Istifham. Mengapa tidak yukallimunallahu, Allah berbicara kepada kami? Atau ta'tina ayatun, datang kepada kami ayatun, suatu ayat, ya. Jadi orang bodoh ini orang yang tidak tahu. Itu tadi, ya, orang bodoh ini selalu meminta mukjizat yang aneh-aneh, ya. Nah, itu sudah dari dulu, ya. Jadi kalau orang aneh-aneh itu yang permintaannya itu macam-macam, ya. Kalau orang bodoh itu mesti permintaannya macam-macam, yang biasanya mereka inginkan di luar nalar, ya. Beda dengan orang intelek. Kalau orang intelek yang ditanya itu logika dulu, ya. Nah, kalau orang bodoh itu selalu seperti itu, ya. Sampai sekarang ya tetap ada, ya. Jadi melihat sesuatu yang di luar kebiasaan itu mesti lebih diikuti oleh mereka, ya. Jadi dukun kelenik, ya, ustadz yang yang bisa supranatural, gitu, ya, bisa keluarkan pusaka-pusaka, itu lebih banyak penggemarnya daripada, ya, ustadz atau kiai yang mengajarkan ilmu fikih, yang ngaji Quran. Itu peminatnya lebih sepi. Coba dilihat TV-TV itu, ya. Itu kan kalau ada kiai, ada ustadz yang aneh-aneh, ya, itu penontonnya lebih banyak, ya. Di YouTube sama tuh, bisa nontonnya jutaan, ya. Jadi kalau yang ngajarin fikih Quran, ya, seadanya, ya. Alhamdulillah. Jadi orang bodoh itu selalu seperti itu, orang tidak tahu. Mereka katakan apa? Mengapa Allah tidak langsung saja berbicara kepada kami, ya? Jadi Allah menurunkan Al-Quran, kenapa Allahnya nggak langsung ngomong, gitu, ya? Atau datang ayat kepada kami langsung, ya, yang bawanya malaikat, misalkan, gitu, ya. Kenapa harus melalui Muhammad? Jadi orang yang bodoh itu selalu seperti itu, ya. Kita lanjutkan, kadzalika, seperti itulah qala alladziina min qablihim, berkata orang-orang dari sebelum mereka. Oh, jadi orang-orang dulu ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sekarang yang kayak gitu, Bu, itu gak usah aneh. Itu dari dulu. Misla qaulihim, seperti ucapannya mereka, ya. Jadi selalu seperti itu, sejarah itu akan selalu terulang, ya. Macam-macam orang bodoh itu permintaannya, ya. Tasyabahat qulubuhum, ya. Serupa hati-hati mereka itu sama, serupa. Qad bayyannal ayat, sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat liqaumil yuqinun, bagi kaum yang mereka yakin. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami
kami telah mengutusmu hai Muhammad bil haqqi dengan kebenaran, dengan yang sebenarnya, basyiran sebagai basyir, ya, kabar gembira, ya, wa nadhiran sebagai pemberi peringatan, ya. Nabi Muhammad, ya, pembawa berita gembira dengan surga, nadhiran pembawa peringatan dengan neraka, mengingatkan antara, ya, untuk melakukan kebaikan balasannya surga, melakukan keburukan balasannya neraka. Wala tusalu, dan tidak kamu ditanya an ashabil jahim, tentang, ya, penghuni neraka jahim. Walan tardo, dan tidak akan ridho, tidak akan rela, anka, darimu, terhadapmu wahai Muhammad, siapa yang tidak ridho, tidak rela, al yahudu, satu orang Yahudi, walan nasara, dan tidak pula orang-orang Nasrani, orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah rela. Sampai kapan? Hatta, sehingga atau sampai tattabi'a, kamu mengikuti millatahum, agama mereka. Mengikuti di sini tidak mesti masuk, ya. Ya, cukup kita ikuti kebiasaan mereka, ikuti adat mereka, ikuti, ya, apa namanya, role modelnya mereka. Tidak mesti kita sampai harus masuk, ya. Apa kebiasaan orang Yahudi, orang Nasrani, macam-macam, ya, baik itu dari segi adat, apa namanya, istiadat, ya. Ini kan orang Yahudi, orang Nasrani misalkan, tidak mesti kita ini jadi pengikut agama Nasrani, ya. Mereka biasa melakukan apa? Mabuk, gitu, ya, minum khamr, atau biasa melakukan kumpul munding, ya, kumpul kebo, ya, tanpa ikatan pernikahan misalkan, ya. Nah, itu kan kebiasaan mereka, ya. Itu tidak mesti kita menjadi pengikut agama Nasrani. Cukup kita ikuti kebiasaan mereka, ikuti, apa namanya, gaya hidup mereka, gitu, ya. Nah, jadi itulah keinginan mereka, ya, supaya kita ini berpaling dari agama. Jadi diimpor, ya, apa namanya, gaya hidupnya orang Barat diimpor, ya, ke Indonesia, diekspor. Nah, kita mengimpor. Jadi tidak mesti jadi pemeluk agama Yahudi atau Nasrani, kan, ya. Cukup mengikuti saja, sampai, apalagi kalau udah masuk, itu harus ditanya lagi. Qul, katakanlah, inna hudallahi, sesungguhnya petunjuk Allah, wal huda, dialah atau ialah petunjuk yang sebenarnya. Petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Walain, dan sungguh jika ittaba'ta, kamu mengikuti ahwa'ahum, keinginan mereka, ba'da, sesudah alladzi, yang ja'aka, datang kepadamu, minal ilmi, dari ilmu, dari pengetahuan, malaka minallah, maka tidaklah bagimu dari Allah, min waliyin, dari pelindung, wala nasirin, dan tidak pula Allah. Ya, petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Kata Allah, jika saja kamu mengikuti keinginan mereka sesudah datang petunjuknya Allah, sesudah datang keterangannya Allah, ilmu dari Allah, yaitu keterangan syariat, ya, maka ingat, ya, kelak kata Allah, kamu tidak akan mendapatkan pelindung dan tidak pula penolong, ya, pada hari kiamat. Sudah ada syariatnya, ketentuannya. Khamr itu haram, yang kumpul kebo itu haram. Bahkan tradisi jahiliyah sekalipun itu tidak mau punya anak dari hasil kumpul kebo. Orang sekarang aneh, ya. Itu jahiliyahnya, sejahiliyah orang jahiliyah itu mereka zina biasa. Tapi kalau sampai punya anak dari hasil zina itu nggak mau, ya. Dari hasil kumpul kebo, ya, mereka kalau zina, ya, datang ke, mohon maaf, ke prostitusi, tempat prostitusi, ya biasa. Kalau jahiliyah, ya, mabuk, ya biasa. Cuma kalau sampai punya anak nanti dulu, ya. Makanya di dalam kitab Barzanji disebutkan taraqus sifaha falam yusibuhu ma'ruhu min adamin wa ila abihi ummihi, ya.
Mereka itu meninggalkan tradisi sifah. Sifah itu zina. Ya. Ya, sejak kapan? Sejak dari zaman Nabi Adam ya sampai ayah dan ibunya Nabi Muhammad. Ya. Jadi orang apa namanya Arab itu jahil nggak mau punya anak dari hasil kumpul kebo. Ya. Kalau apa namanya berzina ya biasa. Tapi kalau untuk hasil kumpul kebo nanti dulu nggak mau. Jadi apa namanya orang tersebut punya anak maka anaknya jangan sampai dinisbatkan ke bapaknya gitu ya. Binnya itu makanya orang Arab itu selalu diikuti dengan bin. Ya. Yang disebutkan itu binnya Muhammad bin Abdullah gitu ya, Umar bin Khattab itu selalu diikuti nama bapaknya gitu ya, supaya jelas. Kalau ada sekarang kumpul kebo ya, itu orang jahiliyah saja nggak mau. Alladzina, orang-orang yang ataina, yang telah kami berikan hum kepada mereka apa alkitabah kitab yatlunahu, mereka membacanya haqqa tilawatihi, benar bacaannya. Ulaika yu'minuna bi, mereka itulah mereka beriman. Wa may yakfur, dan siapa yang dia kafir bihi, dengannya atau kepadanya itu kitab, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah mereka orang-orang yang merugi. Orang-orang ahlul kitab yang telah diberikan kitab oleh Allah, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Mereka benar bacaannya ini maksudnya apa? Apakah cara bacanya yang benar? Bukan sekedar itu saja. Benar bacaannya mereka tidak merubah maknanya, tidak merubah artinya, apalagi merubah isi kandungan kitab sucinya. Maka kata Allah, ulaika yu'minuna bi, mereka itulah yang beriman. Ya, orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani yang dipuji oleh Allah. Ya, itulah orang-orang yang seperti ini, ya. Orang-orang ahlul kitab yang mendapatkan pujiannya Allah. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, kalian ingatlah ni'mati allati, yang an'amtu alaikum, aku berikan nikmat atas, wa anni faddaltukum, dan ya sesungguhnya aku telah melebihkan kalian alal alamin, atas alam atau atas ya umat yang lain. Ini memang kelebihannya orang-orang Bani Israel ya. Allah sudah melebihkan mereka. Ya, makanya sampai sekarang nggak usah heran Pak. Orang Israel ya, Israel kalau yang sekarang ya, Bani Israel itu kan agamanya Yahudi itu selalu tidak masif penyebarannya ya. Agama Yahudi itu tidak disebarkan seperti agamanya Nasrani ya. Agama Nasrani ya seenaknya mereka ya, ada apa namanya bencana ya mereka selalu hadir atas dasar kemanusiaan misalkan. Orang Yahudi nggak bisa ya, kalau bukan keturunan Israel ya, nah itu jangan harap bisa masuk. Memang mereka itu hanya eksklusif orang Yahudi itu ya. Tidak ada Yahudi, ada Zionis ya. Yahudi itu agamanya, kalau Zionis itu sudah masuk ke politiknya ya. Jadi kita ini Yahudi mesti punya nation, harus punya negara, maka dibuatlah negara Yahudi gitu ya, negara yang berhaluan Yahudi itu Israel ya. Ya, sama kalau kita inilah ada orang Islam ngotot pengen mendirikan negara Islam gitu kan, apakah semuanya setuju? Ya enggak gitu ya. Nah, Zionis ya, Israel ya, mereka memang merasa sebagai bangsa pilihan ya. Aku kata Allah, aku lebihkan kalian atas umat yang lain ya. Hanya ketika umat Nabi Muhammad ini ya, Nabi Muhammad yang telah diutus dan kita menjadi umatnya ya, maka apa namanya kelebihannya Bani Israel itu ya secara otomatis ya nggak ada, sudah nggak ada lagi. Maka yang menjadi umat terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ya.
Wattaqu, dan kalian takutlah, ya, yauman, pada suatu hari. Mana hari ini, di mana hari inilah tajzi, tidak bisa membalas, memberikan balasan nafsun, seseorang, an nafsin syai'an, dari seseorang yang lain, syai'an, sedikit pun, ya, sesuatu pun sedikit pun. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak diterima darinya adlun, apa? Tebusan. Wala tanfa'uha syafa'atun, dan tidak bermanfaat untuknya syafaat, apa? Pertolongan. Wala hum yunsarun, dan tidak pula mereka ditolong. Ingat ya, suatu hari pasti datang hari ini, di mana seseorang tidak bisa memberikan balasan untuk seseorang yang lain, ya, tidak pula diterima tebusan darinya, tidak pula bermanfaat, ya, untuknya pertolongan, ya, apalagi mereka ditolong. Hari apa ini? Itu hari kiamat. Lalu seseorang tidak bisa memberikan balasan untuk seseorang yang lain, itu apa? Ketika, ya, dia terputus dari keimanan. Ada seorang ayah beriman, anaknya kafir, atau sebaliknya, ayahnya kafir, anaknya beriman, maka saat itulah terputus, ya. Seorang anak tidak bisa memberikan balasan untuk ayahnya, ya, tidak bisa, ya, memberikan tebusan, ya, tidak bisa memberikan pertolongan. Tapi ketika semua itu diikat oleh tali keimanan, maka semuanya bisa bermanfaat. Anak yang soleh itu bisa bermanfaat untuk orang tuanya yang kurang soleh, misalkan, atau orang tuanya soleh, anaknya kurang soleh, itu bisa saling menolong selama, ya, mereka dikaitkan dengan satu tali, yaitu tali keimanan. Allah berfirman di surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dengan satu keimanan, alhaqna bihim, kami pasti akan pertemukan mereka nanti pada hari kiamat. Ya, syaratnya salah satunya ada yang masuk surga, ya. Jadi harus ada yang masuk surga dulu, ya. Kalau dua-duanya masuk neraka, siapa yang mau nolong? Ya, ya kan, makanya ada kisah, ya, ada seorang kiai bilang ke santrinya, hai anak-anakku, kalau ada ustadz, ada kiai, ya, itu mesti orang tuanya itu lebih soleh, ya. Ada kiai, dia alim, jadi orang soleh, itu mesti orang tuanya lebih soleh, ya. Kemudian suatu waktu bapaknya kiainya ini datang ke pondoknya. Pas datang ke pondoknya, ya, dia ke kamar mandi kencingnya di tempat wudhu, berdiri lagi. Santri ini janggal, ya. Kata kiainya, kalau ada kiai, ya, soleh, alim, itu bapaknya mesti lebih soleh dari kiainya. Ya kan, santrinya janggal, Pak, Bu. Kok ini bapak kiainya itu kok bisa kencing berdiri? Katanya lebih soleh, kencingnya di tempat wudhu lagi, bukan di WC. Nah, maka dia tanyakan ke kiainya. Ketika ditanyakan, ya, kiai, ya, kata Anda, ya, penjenengan orang Jawa, kalau ada kiai soleh, itu bapaknya mesti soleh. Lah, itu bapaknya penjenengan itu kok kencingnya berdiri, gitu ya. Ya, diterangkan sama kiainya, ya, bapak itu soleh. Ya, kenapa bapak itu soleh? Karena saya bisa jadi kiai itu gara-gara bapakku, ya, memasukkan aku ke pondok, ya. Sing ora soleh iku mbahku. Yang enggak soleh itu siapa? Mbahku. Mbah itu siapa? Kakeknya. Kenapa? Karena dia tidak masukkan bapaknya ke pondok. Coba kalau kakeknya, mbahnya itu masukkan bapaknya ke pondok, berarti, ya, nggak bakal kencing berdiri kan? Yang salah itu mbahnya, ya. Ya, kalau saya ini jadi kiai gara-gara bapak saya masukkan saya ke pondok. Yang sing ora soleh itu mbah
Mbahku. Ada benernya kan. Ya kakeknya, coba kalau kakeknya masukkan dia ke pondok ya kan bapaknya nggak tahu tuh, taunya apa, bahwa kencing berdiri itu nggak boleh. Jadi sing ora soleh iku mbahku ya, bukan bapakku. Ya bapaknya udah bener ya, gara-gara dia masuk pondok jadi kiai gitu kan. Itu kan berkah bapaknya ya, udah tahu wah ini sebenarnya saya ini udah nggak bener ya, bukan orang soleh. Maka dia masukkan anaknya ke pondok gitu ya. Hanya salah satu syarat itu harus terpenuhi, solehnya dulu ya. Makanya anak yang soleh itu ya bermanfaat, baik itu ketika kita masih di dunia ataupun nanti di akhirat. Wa itu betala Ibrahim, dan ketika ibtala menguji Ibrahim kepada Ibrahim, kita tambahkan kepada Ibrahimnya sebagai objek. Subjeknya siapa? Rabbuhu, Tuhannya. Tadi kita tambahkan kepada supaya tidak salah arti ya. Dan ketika Tuhannya menguji Ibrahim, maf'ul muqaddam ya. Bikalimatin, dengan kalimat-kalimat, fatammahunna, maka atau kemudian dia Ibrahim menyempurnakannya. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian, dengan beberapa perintah maksudnya. Perintahnya apa diantaranya? Satu, berkhitan. Ya, sunat itu pertama, syariat pertama ya yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, kemudian memotong kuku, memotong apa namanya bulu ya, rambut. Ya. Kemudian ya mencukur kumis. Ya. Taqlimul adzafir, kemudian apa namanya ya, ini sunah-sunahnya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim lah orang pertama yang apa, beruban ya, orang pertama yang beruban ya. Lalu ketika ada ubannya, Nabi Ibrahim tanya kepada Allah, ya Allah ini apa? Itu adalah keagungan ya, ya. Kemudian zidni apa namanya, tambahkanlah ya, karena uban itu tadi, Allah itu malu menyiksa orang yang beruban. Di dalam beberapa ada riwayat seperti itu ya. Makanya kita kalau beruban jangan dicabut, jangan disemir, apalagi semirnya warna hitam ya. Ya, biarkan saja ya, itu tandanya kita memang sudah meninggalkan dunia hitam. Alhamdulillah ya. Ya, wakor namanya. Kalau dalam hadis namanya wakor. Wakorin itu tadi keagungan ya. Zidni wakoran, tambahkanlah wakor. Ya. Jadi Allah itu malu menyiksa orang yang beruban. Makanya jangan, uban itu jangan dicabut, biarkan saja. Ya. Kalau mau disemir jangan warna hitam, biarkan saja. Ya. Sekarang malah warna putih itu udah jadi tren. Ya. Apa namanya? Orang rambut hitam malah dicat putih. Ya. Jadi ngetren, jadi tren. Ya. Pak Joko ini alhamdulillah sudah dari lama ini meninggalkan dunia hitam. Bahkan diwariskan ke anaknya. Ya. Qala, Allah berfirman, Allah berkata, ini sesungguhnya aku ja'iluka, aku yang menjadikanmu linnasi imaman, pemimpin. Qala, berkata Ibrahim, min dzurriyyati, dan dari keturunan, apakah termasuk dari keturunanku juga ya Allah ya. Lalu Allah jawab, qala, ya la yanalu, tidak memperoleh ya, mendapatkan ya ahdi janjiku az-zalimin, orang-orang yang zalim. Ini menegaskan bahwa sekalipun keturunannya Nabi, Allah ancam ya, siapa saja yang berlaku zalim tidak akan memperoleh dari janjiku. Nabi Ibrahim bertanya, aku menjadikanmu pemimpin untuk manusia, apakah nanti termasuk dari keturunanku ya Allah ya? Kalau Allah jawab ya, siapa saja ya yang berlaku zalim
ya, tidak menjalankan perintah Allah, maka tidak akan memperoleh daripada janjiku, sekalipun itu keturunannya Nabi, ya. Wa ja'alna, kita selesaikan satu halaman. Dan ketika kami menjadikan al-baita, rumah Baitullah, ya, masabatan sebagai tempat berkumpul nasi bagi manusia, wa amnan, dan tempat yang aman, ya. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafun nasu min haulihim. Tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya kami menjadikan tanah haram maka itu sebagai tempat yang aman, sedangkan di sekelilingnya itu saling rampok-merampok. Makanya ada batas tanah haram. Itu ya. Itu semuanya ya aman berlaku di situ, tidak ada pembunuhan, tidak ada tidak boleh melakukan perbuatan zalim di tanah haram. Sedangkan sekelilingnya di luar tanah haram itu biasa saling rampok-merampok, ya, saling bunuh-membunuh. Seorang pembunuh ketika melihat pembunuh ayahnya, dia bertemu ketika musim haji, maka anaknya itu tidak bisa membalaskan tadi dendamnya, ya. Maka harus bisa ditahan. Ya. Itulah, ya, Allah menjadikan rumah Allah itu sebagai tempat berkumpul manusia. Itu sudah dari zaman Nabi Ibrahim. Ya, orang datang ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, ke Mekah, itu tujuannya ziarah. Itu sejak dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Wattakhidhu, dan kalian jadikanlah min maqam Ibrahim, dari tempat berdiri Ibrahim, musolan, sebagai tempat sholat. Kita disunahkan sholat sunnah 2 rakaat di maqam Ibrahim, sekitar maqam Ibrahim. Yang sudah umrah, sudah haji, nah, kita disunahkan sholat di situ, Bu, ya. Termasuk daripada arealnya Hijr Ismail itu. Wa'ahidna, dan kami perintahkan ila Ibrahim, pada Ibrahim wa Ismail, dan antahira, ya, bahwa kalian, ya, bersihkanlah baiti, rumahku, lit-taifin, bagi tawaf, wal-akifin, orang-orang yang ketika perrukai sujud, dan orang-orang ruku dan sujud, itu orang-orang yang sholat, ya. Ayat lagi, wa qala Ibrahim, dan ketika Ibrahim berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ijal, jadikanlah hadza, ini tanah, ya, baladan aminan, negeri yang aman, warzuqalahu, dan berikanlah rizki kepada penduduknya, minas samarat, dari man amana minhum, siapa saja yang beriman dari mereka, billahi, pada Allah, wal yaumil akhir. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah tanah haram ini, ya, negeri Makkah ini negeri yang aman, ya, yang sejahtera, ya, karena sejahtera penduduknya pun sejahtera, ya. Wa hadzal baladil amin, ya, itu doanya Nabi Ibrahim. Cuma Nabi Ibrahim minta syarat, ya, yang penduduk yang sejahtera, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabi Ibrahim minta syaratnya yaitu mereka beriman. Ya Allah, berikanlah rezeki orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu maksudnya. Cuma dijawab oleh Allah, qala, dia berkata, waman kafaro, siapa saja dan siapa saja yang kafir. Pengennya Nabi Ibrahim itu rizki itu hanya diberikan kepada orang yang beriman saja. Cuma kata Allah, enggak Ibrahim, orang yang kafir pun aku berikan dia rizki. Berarti ya Allah itu memang, ya, tidak pandang bulu kepada makhluknya, kepada hambanya. Mau orang kafir ataupun yang beriman tetap diberikan rizki. Nabi Ibrahim itu pilih-pilih sebetulnya, ya. Pengennya Nabi Ibrahim itu yang diberikan rezeki itu oleh Allah siapa saja yang beriman dari mereka. Cuma kata Allah, enggak Ibrahim, orang kafir aku berikan dia rezeki, dia tetap mendapatkan hak yang sama, rezeki yang sama. Makanya sifat Allah itu Ar-Rahman, ya. Cuma kata Allah, ya, orang kafir pun sama mendapatkan rezeki. Fa umatti'uhu, maka aku, ya, berikan dia kesenangan, qalilan, sedih, tsumma
kemudian adtarruhu ila adzabinnar, aku akan paksa ia menuju siksa neraka. Cuma nanti yaitu tadi aku ya akan dorong, ya aku akan seret dia, aku akan paksa ia untuk menerima siksa. Ya, Allah berikan dia kesenangan. Orang kafir itu mendapatkan kesenangannya sedikit. Kesenangan duniawi, sebanyak apapun hal duniawi itu kecil di hadapan Allah. Lau anna dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udah. Ya, andaikan dunia ini berbobot di sisi Allah seberat sayap nyamuk. Sayap nyamuk berat nggak, Bu? Gua nyamuknya aja nggak berat. Nggak ada timbangan buat nyamuk berapa gram, itu nggak ada. Nyamuk ditimbang. Oh, ini kata Allah sayapnya. Ya, andaikan dunia ini berbobot di sisi Allah, ya, umpamanya itu sebobot seberat sayap nyamuk. Bayangkan sayap nyamuk, bukan nyamuknya. Ya, itu nggak ada timbangan yang bisa menimbang sayap nyamuk. Ya, masaqqa kafiran syurbata ma'in. Allah pasti tidak akan memberikan satu teguk air pun kepada orang kafir. Ini ada orang beriman rebutan duniawi, ini maksudnya apa? Gitu ya. Sedangkan dunia itu di hadapan Allah itu tidak ada nilainya, tidak ada bobotnya. Ada orang rebutan warta warisan, gitu ya, memutus silaturahim karena apa? Karena rebutan warisan. Orang yang beriman tidak seperti itu, ya. Wabi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Wallahu a'lam bishawab. Satu halaman lagi ya, insyaallah 1 atau 2 pertemuan lah. Nah. Baik ya, kita tutup doa kafar majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.